Sayyidina Utsman bin Affan. Kita pernah bahas Utsman bin Affan dan istrinya ini diperintahkan oleh Rasul untuk memimpin muhajirin ke Habasyah. Ke Habasyah, dan di Habasyah lahirlah anak namanya Abdullah. Tidak jelas setahun kemudian mereka pulang lagi ke Makkah karena mendapatkan kabar tokoh-tokoh Quraisy masih Islam, padahal informasi tersebut info yang hoax. Jadi bertebarannya informasi yang hoax ini bukan hanya zaman now, tapi dari zaman Nabi dulu juga pernah. Jadi pemutarbalikan fakta, menyebarkan informasi bukan yang sebenarnya, dibumbui dan ditambahinya, sehingga ini menipu Utsman bin Affan yang merasa Makkah sudah terkondisikan padahal belum. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah lagi, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan ketika tiba perintah hijrah ke Madinah, maka Utsman bin Affan dan istrinya ini hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Terjadilah perang Badar, kita pernah bahas, di mana Utsman tidak sempat ikut karena waktu itu istrinya Ruqayyah sakit. Dikabarkan dia sakit sejenis campak dan sejenisnya ini, jadi panas tinggi dan bentol-bentolan tubuhnya, dan menyebabkan Ruqayyah binti Rasul meninggal. Kita tiba pada bahasan tersebut. Nah, kita akan lanjutkan jamaah. Ketika Ruqayyah binti Rasul wafat meninggal dunia, maka Utsman bin Affan ini duda dengan putra satu Abdullah bin Utsman. Waktu itu ada banyak janda, di antaranya ada putranya Umar bin Khattab yang namanya Hafsah. Jadi Umar pernah mendatangi Abu Bakar Siddiq dan menawarkan, "Ya Abu Bakar, ini putriku Hafsah, janda, selesai masa iddahnya, jika berkenan silakan kau nikah." Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq no comment, diam. Lalu Umar mendatangi Utsman bin Affan. "Ya Utsman, ini anakku janda, Hafsah, masih muda. Engkau muda, karena istri Ruqayyah binti Rasul wafat meninggal dunia. Jika berkenan silakan kau nikahi putriku Hafsah." Kata Umar bin Khattab. Kata Utsman bin Affan, "Fi ayyami hadhihi, hari-hari ini sepertinya saya belum memikirkan untuk nikah." Demikian kira-kira kata Utsman bin Affan. Hari-hari ini saya belum memikirkan untuk menikah. Ini jawaban halus atas tawaran Sayyidina Utsman. Karena itu atas tawaran Umar bin Khattab. Karena itu Umar bin Khattab mendatangi baginda Rasul SAW setengah mengeluh, menawarkan juga, ya Rasulullah, ini anakku Hafsah janda, saya tawarkan kepada Abu Bakar, no comment. Saya tawarkan kepada Utsman, juga dia menolak dengan halus. Kata Rasul bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, ketahuilah bahwa anakmu Hafsah itu nanti akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman bin Affan akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah." Demikian kira-kira kata Rasulullah. "Ya Umar, anakmu Hafsah yang ditawarkan kepada Utsman itu akan menikah dengan seorang laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik daripada Hafsah." Sejarah mencatat akhirnya jemaah, Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW, menjadi istri Nabi, dan Utsman pun akhirnya dinikahkan Nabi dengan Ummu Kulsum binti Rasul, saudari dari Ruqayyah. Karena itu Utsman ini disebut dengan Dzunurain, orang yang punya dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW secara bergantian. Dan dalam kajian fikih diboleh menikah adik kakak, itu boleh dengan syarat tidak berbarengan. Tapi kalau bersamaan, yang ini juga boleh. Wa antajma'u bainal ukhtayn, kata Allah, mengumpulkan dua wanita bersaudara ukhtain dalam satu waktu, itu nggak boleh. Itu disebut dengan mahram mu'aqqad. Bagi yang pernah belajar sedikit fikih, mahram itu ada dua, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu wanita yang haram kita nikahi selamanya, nggak boleh. Misalnya emak kita, adik perempuan kita, istri bapak kita,
istri anak kita itu nggak boleh dinikahi selamanya, nenek dan seterusnya. Ini tidak boleh dinikahi, bibi selamanya nggak boleh. Nah, ada yang mahram muaqqat, mahramnya itu sementara saja. Suatu saat boleh. Misalnya siapa? Adik istri, ipar, itu mahram muaqqat. Selagi kita menikah dengan istri kita, maka adiknya istri itu haram kita nikahi. Dia adalah mahram. Tapi ketika istri kita meninggal dunia atau kita menceraikannya, maka ini menjadi halal. Ini disebut dengan mahram muaqqat. Nah, Ummu Kulsum itu mahram. Saya ingin tegaskan, mungkin agak asing. Yang benar itu ya, secara bahasa asalnya mahram. Jadi kita suka populer muhrim. Jangan dekat-dekat, kenapa? Kita kan bukan muhrim. Padahal ejaan yang benar dari Arabnya itu mahram. Orang yang haram dinikahi. Tapi kalau muhrim itu artinya orang yang menggunakan pakaian ihram. Ahrama yuhrimu muhrimun. Di kita dan mungkin ya ketika ada yang mengatakan muhrim kita sudah faham maksudnya, tapi secara bahasa language itu keliru ya. Nah, Utsman akhirnya menikah dengan Ummu Kulsum binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar, jamaah, terjadilah perang Uhud yang sangat terkenal itu ya. Dan kalau dalam perang Badar Utsman bin Affan tak sempat ikut. Walaupun Nabi memasukkannya sebagai veteran perang Badar, ya, ini luar biasa ya. Utsman tidak ikut dalam perang Badar, tapi Nabi memasukkannya sebagai alumni Badar. Mengapa? Karena Utsman sudah berniat. Dia sudah siapkan untanya, sudah siapkan perbekalannya, tinggal naik, tinggal berangkat. Tapi karena istrinya sakit dan ini uzurnya uzur syar'i, maka dia tidak jadi berangkat, tapi sudah dicatat. Maka dalam Islam, kata Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Rasul innamal a'malu binniyat, kata Imam An-Nawawi, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Jadi niat seorang mukmin itu bahkan bisa jadi lebih baik, lebih penting daripada amalnya itu sendiri. Jadi kalau kita sudah niat ingin melakukan kebaikan jamaah dan suatu saat tidak terjadi karena uzur syar'i berhalangan, maka dia sudah dicatat sebagai orang yang melaksanakan niat tersebut. Orang yang niat pergi haji sudah daftar, dapat nomor antrian, sudah jelas berangkatnya. Dikit lagi, tinggal berangkat lagi, nauzubillah, meninggal dunia. Maka dia sudah dicatat sebagai orang yang telah melaksanakan haji. Malam, pengen sholat malam, sudah niat, sudah siap-siap, sudah bangun tidur lebih cepat, pasang alarm, dan sudah niat. Bablas. Allah insya Allah sudah mencatat. Tapi dengan syarat, kata Imam Syafi'i, niat itu harus muqtarinan bil fi'il, harus dibarengi dengan action. Jadi jangan dalam hati doang niat, ada actionnya. Kalau dia niat ikut perang ya ke Utsman tadi, siapkan perbekalan, unta siapin dan tinggal berangkat. Itu action. Niat umroh, daftar. Jangan niat terus daftar, enggak, niat terus ya, enggak, itu bukan niat namanya. Niat sholat malam, niat terus tiap malam, tapi enggak pernah sholat. Kenapa? Enggak pernah usaha. Tidurnya enggak pernah lebih cepat, lalu kemudian enggak pernah pasang alarm ya. Tapi niat, Allah lebih tahu niat kita. Nah, ini pentingnya niat jamaah. Jadi niat itu betul-betul niat membedakan ya, apakah ibadah. Jadi niat itu fungsinya apa? Untuk membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya. Itu fungsi niat. Ada orang sama-sama mencuci mukanya, lalu mencuci tangannya, lalu mengusap kepalanya dan kemudian mencuci kakinya. Ini orang untuk berwudu atau cuma untuk menyegarkan tubuhnya, tergantung niatnya. Walaupun tindakannya sama, perilakunya sama. Ada orang ngasih uang kepada orang lain, ini niatnya apa? Sedekah atau bayar utang, yang jelas gitu ya. Jangan sekaligus sedekah sekaligus bayar utang, ya enggak. Maka ada kajian kontemporer hari ini, apakah hukum memberi pengemis uang atau pengamen deh. Ada orang ngamen kita kasih uang. Aneh kasih uang, Ustaz, berapa? Ya hitung-hitung niat, harus jelas. Anda bayar itu niat atau bayar lagunya. Kalau tungguin dulu 3 lagu selesai baru bayar, itu bukan sedekah namanya gitu kan. Bayar lagunya gitu kan, lain lagi hukumnya. Beda ya. Nah baik. Dalam perang Uhud jamaah diikut.
perang Badar tidak sempat, kemudian perang Uhud dia ikut. Perang Uhud ini saya jelaskan ada 3 babak. Sering saya ulang, babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kaum muslimin babak belur, babak ketiga kaum muslimin menang. Nah, pada babak kedua ini yang menentukan luar biasa. Saya ringkas ya, bagaimana peran Utsman ini luar biasa. Ketika Nabi terdesak jamaah, Ibnu Qam'ah berhasil melayangkan tombaknya, ini terkenal sekali di pipi Rasulullah, tembus ke dalam mematahkan gigi Rasul. Dalam kondisi yang sangat kritis itu kemudian ya, Nabi menyelamatkan dirinya naik ke atas lereng bukit Uhud. Ya, dia dijagai oleh 4 orang waktu itu. Ya. Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini yang memapah Rasulullah, ya, mencabut potongan tombak ya, yang menancap di pipi beliau, Abu Ubaidah dan Abu Bakar Siddiq. Nah, dua sahabat Nabi lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, berusaha untuk menghalangi orang-orang kafir yang mengejar beliau. Sa'ad melemparkan anak panah, sementara Talha menghalangi dengan punggungnya. Setiap kali ada anak panah menyasar Rasulullah, maka dia menggunakan punggungnya untuk menghalangi anak panah tersebut, hingga belasan anak panah nancap di tubuh Talha bin Ubaidillah. Akhirnya Nabi naik ke atas jemaah. Abu Ubaidah bin Jarrah sempat tertinggal di belakang, dipapa oleh Abu Bakar, naik ke atas. Nah, di atas lereng bukit Uhud, Nabi sudah ditunggu oleh 2 orang sahabatnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi di lereng bukit Uhud yang paling tinggi itu jemaah, ya, ada 4 orang. Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Mereka berempat di atas bukit tersebut. Dikisahkan oleh diriwayatkan dari Imam Muslim ya, ketika 4 manusia utama ini berada di atas bukit Uhud, Uhud itu bergetar. Ya, seperti lindu, seperti kena gempa kecil. Kata Rasul, memukul ya, punggung Uhud tersebut atau lereng Uhud tersebut dipukul. Kata Rasul, "Ya Uhud, wahai Uhud, usbut, diam. Fa inna 'alaika nabiyyan was-siddiqan wa syahidain." Ya, karena di atasmu ini sekarang ada nabi Rasulullah, was-siddiq dan Abu Bakar Siddiq, wa syahidain dan 2 orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, belakangan ya, sabda Nabi ini menemukan faktanya. Umar meninggal dalam keadaan syahid, ya, dibunuh oleh Abu Lu'lu'at al-Fairuz, kita pernah ceritakan, dan Utsman pun belakangan juga meninggal dalam keadaan syahid dalam sebuah kerusuhan di hari Tarwiyah subuh Jumat pada tahun 35 Hijriah. Ya. Nah, baik. Jadi perannya sangat besar dalam perang Uhud ini jamaah. 2 tahun berikutnya ketika terjadi perang Khandaq juga demikian ya, Utsman berada dalam garda terdepan dalam melindungi Rasulullah ya, kemudian memberikan segalanya ya untuk kebutuhan kaum muslimin yang sedang dalam keadaan kesulitan waktu itu, dan kaum muslimin berhasil memenangkan perang Khandaq ya, walaupun dalam kondisi ya, bertahan. Tahun ke-6 Hijriah ya, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, Nabi membawa pasukannya, membawa jamaahnya untuk umrah ke Mekah. Ya, 1.400 orang menyertai beliau berangkat dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tiba di sebuah lembah namanya Hudaybiyah. Ya, Nabi dan jamaah harus berhenti karena dihadang oleh kafir Quraisy. Tukar menukar utusan jamaahkumullah, dan setelah tokoh-tokoh Quraisy mengirimkan utusan 3 atau 4 orang kepada Nabi agar menghalangi Nabi masuk ke Mekah pada tahun itu ya, akhirnya gantian Nabi yang mengirimkan utusan ke orang Quraisy di Mekah. Awalnya yang akan diutus adalah Umar bin Khattab. Ya, tapi berdasarkan masukan dan kemudian pendapat para sahabat Nabi yang lainnya, bahkan termasuk dari Umar sendiri, mengatakan ya, tidak pas kalau Umar yang diutus. Nah, kita belajar manajemen dari Nabi dalam sebuah kaidah yang disebut dengan the right man on the right place, the right man on the right job. Orang harus sesuai dengan posisinya, sesuai dengan pekerjaannya. Dalam hal utusan-utusan, dalam hal negosiasi, lobby-lobby dan diplomasi, Umar bukan tempatnya, bukan ada yang lebih tepat dari itu. Ya. Mereka akan mengutus seseorang bukan sebagai panglima perang, bukan untuk adu tanding kekuatan, tapi untuk melakukan negosiasi. Ada yang lebih pantas dari Umar, dan Umar tahu diri. Nah, di sini kita belajar tentang kelegowohan dari beberapa sahabat Nabi. Nah, Umar nggak ngotot, nggak.
Maka yang diutus adalah Utsman bin Affan. Kebayang oleh kita jemaah kalau Umar yang diutus, itu bukan negosiasi yang terjadi. Kelahi. Karena karakter Umar yang kita kenal. Walaupun di era jahiliyah, Umar juga seorang yang disegani ya, kata-katanya dan pendapatnya ya. Tapi dalam kasus ini enggak. Harus ada win-win solution. Ya. Maka diutuslah Utsman ini. Apa alasan Rasul mengutus Utsman? Paling tidak ada dua alasan. Pertama jemaah, Utsman ini pengusaha. Biasanya pedagang itu emang biasa melakukan negosiasi dan tawar-menawar dan mengeluarkan ya, keputusan win-win solution, sama-sama untung. Satu. Ya, pengusaha sukses. Yang kedua, Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah. Dan yang akan mereka temui ini adalah tokoh mereka Abu Sufyan bin Harb yang juga dari kabilah Bani Umayyah. Ya, faktor kesukuan. Ya, sebagaimana juga Nabi pernah mengutus beberapa sahabatnya dan mempertimbangkan faktor kesukuan ini. Karena ini penting. Ya, saya ingat di kita bahkan yang tidak begitu mementingkan ya, faktor kesukuan, tapi ini menjadi pertimbangan bagi kita. Menjadi pertimbangan. Saya dulu belajar menulis dari almarhum Pak Bastian Tito. Ada yang kenal? Ya, penulis Wiro Sableng. Lagi tren tuh filmnya di bioskop. Saya belum nonton ya. Yang dikelola oleh anaknya Vino G. Bastian. Saya berguru kepada beliau dalam tulis menulis. Kata beliau, kalau Anda bikin novel cerita, apalagi tentang dulu cerita tentang masuknya Islam ke Nusantara, tapi bernuansa cerita silat, seperti Wiro Sableng gitu kan, tapi backgroundnya masuknya Islam ke Nusantara. Saya sempat bareng beliau dulu ya. Kata dia, tokohnya pertama mesti orang Jawa katanya. Jangan orang Sumatera. Ya, jadi jangan mentang-mentang Anda orang Sumatera, Pak Bastian itu orang Padang ya. Nah, kita bikin tokohnya harus orang Jawa. Mengapa? Karena pembaca utama kita sebagian besar orang Jawa. Jadi kalau dibikin orang Sumatera itu kurang nanti fanatismenya ya. Yang kedua, dia harus Muslim katanya. Bayangin, tokohnya terus Muslim. Maka Wiro Sableng itu Muslim, Pak. Wiro Sableng itu Muslim. Walaupun sepanjang 100 sekian serialnya itu dia cuma sekali dalam seumur hidupnya mengucapkan Waalaikumsalam. Ya. Dia cerita ke saya ya, ini dalam serial saya nih Pak Happy ya, Wiro Sableng ini cuma sekali mengucapkan Waalaikumsalam. Padahal yang Muslim katanya kan. Kapan? Ketika ketemu seorang ulama dari Sumatera ya, dan dia mengucapkan salam ya, Assalamualaikum, lalu dijawab oleh Wiro Sableng Waalaikumsalam. Cuma itu doang ya, nggak ada yang lain. Nah jadi fikirkan fanatisme kesukuan. Lalu Rasul mengutus Utsman. Dan efeknya luar biasa. Utsman berhasil melakukan negosiasi, bahkan Utsman diberikan kesempatan oleh Abu Sufyan CS untuk melaksanakan umroh. Ya. Tapi Utsman tidak mau. Kita belajar satu hal lagi dari Utsman. Tugasnya negosiasi. Ya. Tugasnya melakukan negosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan umroh. Walaupun dia biasa laksanakan, tapi nggak mau. Tugasnya ini. Ya. Dia sempat tertahan beberapa hari jamaah di Makkah selama 3 hari. Nah, selama menunggu 3 hari ini, ya, kaum muslimin dan baginda Rasul sendiri bertanya-tanya, ini kenapa Utsman ini lama sekali? Ya, kok sampai 2-3 hari nggak muncul? Padahal jarak Makkah dan Hudaybiyah itu sekitar 23 kilo. Ya. Cukup sekali setengah hari ya, bisa dicapai dalam perjalanan kaki. Ya. Muncullah isu jamaah, ya, Utsman dibunuh. Ya. Jadi muncul gosip Utsman dibunuh. Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki itu menganalisa. Kata beliau, orang-orang kafir Quraisy sengaja menghembuskan isu terbunuhnya Utsman. Ya, sengaja dihembuskan isu terbunuhnya Utsman. Untuk apa? Untuk memprovokasi kaum muslimin agar berbuat anarkis. Sehingga dunia memandang yang salah adalah kaum muslimin. Ini pelajaran menarik hari ini bagi kita. Jadi kadang kita tidak sadar dipancing oleh lawan untuk berbuat anarkis. Untuk berbuat ekstremis gitu kan. Padahal itu adalah jebakan. Kita harus hati-hati ya. Mana yang sifatnya provokatif gitu kan. Mana yang memang ya, itu harus. Nah, kata Dr. Munir Muhammad Ghadban, orang-orang Quraisy waktu itu sengaja menghembuskan isu terbunuhnya Utsman ini agar kaum muslimin itu marah. Mereka emosi dan menyerang Makkah, dan itu salahnya. Sehingga dunia akan menyalahkan mereka. Ya, karena perjanjian mereka dari awal bahwa kedatangan kaum muslimin itu bukan untuk perang.
dan hampir saja kaum muslimin terpancing kalau tidak diredam. Maka Rasul jamaah ya segera. Ini juga langkah Nabi luar biasa. Nabi mengumpulkan para sahabatnya kembali. Ya, ingat, ketika diprovokasi itu harus satu komando. Jangan main hakim sendiri. Maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Bukan hanya dikumpulkan, tapi dibaiat ulang. Ya? Nah, sebanyak 1.400 orang ini jamaah dibaiat ulang oleh baginda Rasul, diambil sumpahnya, berjanji setia atas Islam dan pembelaan terhadap kaum muslimin, terhadap Islam. Khususnya atas kematian Utsman yang diisukan telah terbunuh. Ya. Dibaiat oleh Rasul, dan baiat ini terkenal dengan apa? Baiatur Ridwan. Ya, dalam Al-Quran sebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridai kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, kaum mukminin, id yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu ya Rasulullah di bawah sebuah pohon Ridwan di Hudaybiyah. Sampai era pemerintahan Umar itu pohon masih ada. Tapi karena suka disalahgunakan oleh kaum muslimin, mengambil berkah dari pohon tersebut, oleh Umar ditebang. Maka sampai hari ini nggak ada. Yang ada adalah Masjid Asy-Syumaisi atau dikenal dengan Masjid Al-Hudaybiyah. Hari ini masih ada di daerah Hudaybiyah. Di sana ada peternakan unta yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Nah, 1.400 orang ini dibayat ulang oleh baginda Rasulullah SAW, dan Allah meridhai mereka. Para ulama sepakat bahwa peserta bai'atur Ridwan ini dijamin surga karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengumpulkan mereka, diambil sumpah setianya atas Islam, gitu kan, untuk membela Rasulullah, membela kaum muslimin, membela Utsman bin Affan. Begitu baiat ini selesai jamaah, ya, kucluk Utsman datang. Akhirnya, ya, selesailah, ya, tidak jadi mereka menyerang Makkah, ya, dan tidak lama kemudian datanglah Suhail bin Amr. Ya, kata Rasul, Ja'a Suhail bin Amr datang. Dia kalau datang tidak ada kepentingan kecuali ingin perdamaian. As-sulh. Maka singkat cerita jamaah, terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang terangkum dalam piagam atau perjanjian Hudaybiyah. As-sulhul Hudaybiyah atau sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah. Saya tulis lengkap kisah tentang sulhul Hudaybiyah ini, mungkin bisa didapatkan di panitia bukunya, ya. Belajar diplomasi dari sang Nabi, ya, memetik hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Intinya apa? Kaum muslimin harus balik lagi ke Mekah umroh tahun depan. Nah, ini peran Utsman luar biasa dalam perang atau perjanjian Hudaybiyah. Pada poin berikutnya, ya, Utsman bin Affan juga terlibat dalam perang Khaybar, ya, tahun ke-7 Hijriah melawan orang-orang Yahudi Bani Nadir, dan Khaybar ini adalah perang terakhir antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Lanjut ke perang berikutnya, ya, Fathu Makkah terakhir tahun ke-8 Hijriah. Utsman bin Affan juga serta, ya. Lanjut perang Hunain, perang Taif, dan terakhir perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang terjadi di masa Rasul. Setelah mereka berangkat di bulan Rajab, ya, Rajab, Sya'ban, dan pulang di bulan Ramadan. Ya. Perang Tabuk ini makan waktu sekitar 50 hari 50 malam. 15 hari perjalanan berangkat, 15 hari perjalanan pulang, 20 hari mereka stay di Tabuk. Dan dalam perang Tabuk ini jamaah, Utsman bin Affan memberikan infak yang luar biasa, ya, sangat besar. Kalau saya cek beberapa buku, ya, terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang banyaknya infak Utsman bin Affan ini. Ada yang mengatakan 300 unta, 500 unta, bahkan ada yang mengatakan 950 unta. Bahkan kalau dikalkulasikan, ya, hampir sepertiga biaya perang itu Utsman bin Affan yang nanggung. Ini luar biasa, ya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Utsman ini bukan hanya orang yang terdepan dalam berperang, tapi juga terbanyak dalam berinfak, termasuk ketika membiayai Ghazwat Tabuk, ya, perang Tabuk yang sangat-sangat luar biasa, ya. Ini perang yang paling sulit, maka tentaranya disebut dengan Jaisul Usrah, Jaishu al-Usrah, ya, tentara yang dalam kesulitan, musim paceklik. Mereka berangkat di bulan Rajab. Bulan Rajab itu jamaah, ya, itu seperti PNS di tanggal 25. Gaji lama udah habis, gaji baru belum turun. Itu di bulan Rajab.
kurma yang stok lama udah habis, kurma yang baru belum matang. Ya, karena siklus kurma itu kan begini. Dia pada musim dingin, Muharram Safar, itu belum tumbuh kurma, belum ada. Ya, musim dingin nggak ada kurma di musim dingin. Ya, maka jamaah yang mau umroh November, Desember jangan bermimpi bisa selfie di kebun kurma yang sedang berbuah, nggak ada. Ya, biasa selfie di kebun kurma yang ada buahnya, nggak ada di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kapan kurma itu muncul? Di bulan Rajab ini. Tapi belum matang. Matangnya kapan? Di bulan Ramadan. Kurma itu matang ketika dibakar oleh terik matahari. Maka kalau pengen selfie yang kurmanya sedang berbuah, datanglah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, insya-Allah. Yang pendek-pendek misalnya kurmanya ada di BR Ali. Itu rendah sekali kurmanya. Wah, itu kalau lagi bulan Rajab atau Sya'ban, itu buahnya lebat sekali. Nah, waktu itu juga demikian. Kurma itu sudah berbuah jamaah, tapi belum matang. Jadi sedang musim paceklik. Jadi stok lama itu nggak ada lagi gitu kan, stok baru belum panen. Ujian luar biasa. Makanya di perang ini banyak orang-orang munafik yang tidak ikut. Karena mereka harus menjaga kebun kurma mereka. Orang-orang munafik. Bahkan ada 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang ini ya. Walaupun belakangan mereka diberikan sanksi oleh baginda Rasul, tidak diajak bicara selama 50 hari. Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya. Baik. Berikutnya, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kita percepat saja. Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang sangat mendukung Abu Bakar Siddiq, menjadi penasehat beliau, memberikan dukungan apapun kepada beliau, dan bahkan beliau juga menjadi sekretaris khalifah pada waktu itu ya. Dan dia juga menjadi anggota Majelis Syura ya, kalau boleh disebut demikian. Ketika Abu Bakar Siddiq akan memutuskan perkara ya, mengumpulkan beberapa orang ini termasuk Utsman bin Affan dan meminta pendapat kepada mereka ya. Lalu dikisahkan juga dia menjadi semacam penyeimbang ya, antara 2 orang yang berbeda karakter, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Kita tahu Abu Bakar Siddiq lembut, santun dan seterusnya ya. Dan di sisi lain ada Umar bin Khattab. Ketika 2 orang ini berdebat untuk memutuskan suatu masalah, maka biasanya datanglah Utsman bin Affan menyelaraskan 2 pendapat yang kadang bertolak belakang ini. Yang satu kadang keras, yang satu lembut, atau sebaliknya. Jadi kehadiran Utsman ini untuk menjadi penyeimbang antara 2 pendapat yang kadang bertolak belakang antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, kita ingat kisahnya bagaimana Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Dia memberikan wasiat ditulis oleh Utsman bin Affan, dan diangkatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan di masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pun menjadi penasehat Umar. Mendampingi Umar, menjadi penasehat ekonomi Umar bin Khattab. Menjadi penasehat Umar dalam memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan penting masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dia menjadi penasehat. Makanya kita tidak temukan riwayat, atau jarang kita temukan riwayat, pada masa kekhalifahan Umar ini dia terjun ke medan perang, enggak. Sedikit, ada mungkin tapi sedikit. Jadi selama 10 tahun menjabat khalifah, kita sedikit menemukan Utsman ini terjun ke medan perang. Enggak. Dia menjadi penasehat Sayyidina Umar di kota Madinah dalam pemerintahannya. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, jamaah, kita ingat kisah Umar ketika meninggal ditusuk oleh Abu Lul Fairuz ketika dipimpin sholat subuh berjamaah. 3 hari kemudian Umar meninggal dunia. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab memilih 6 orang tim untuk bermusyawarah menggantikannya. Tim formatur. Di antara tim tersebut ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rapatlah 6 orang ini dan terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti kaum muslimin. Maka di masa pemerintahannya, ada banyak hal yang dilakukan. Antara lain, dan ini paling penting, membangun armada angkatan laut pertama dalam Islam. Sebelumnya nggak ada. Kita ingat kisah bagaimana Muawiyah bin Abu Sufyan yang berada di paling ujung kekuasaan kaum muslimin. Jadi Muawiyah itu adalah gubernur yang menjabat dari era pemerintahan Umar
di tempat yang paling ujung dari kekuasaan kaum muslimin. Di mana itu? Damaskus, Suriah, Syam hari ini. Dan paling dekat dengan kekuasaan Romawi, Konstantinopel. Nah, kalau jamaah lihat peta, jadi Muawiyah ini ya, penguasa yang gubernur yang paling besar kekuasaannya jamaah wilayah Syam, 4 negara hari ini. Wilayah Syam itu ya, paling ujung, paling jauh dari Madinah. Ya. Madinah Damaskus itu 40 hari 40 malam perjalanan darat. Dulu ya, jauh sekali, paling jauh dibandingkan dengan Mekah bahkan Yaman sekalipun. Yang kedua, Damaskus ini paling dekat dengan musuh, pusat kekuasaan musuh, Konstantinopel, Romawi. Ya. Kata Muawiyah bin Abu Sufyan pernah berkirim surat kepada Umar bin Khattab, ya Khalifah, ya, untuk menaklukkan wilayah kekuasaan Romawi ini tidak mungkin jalan laut, mesti lewat tidak mungkin lewat darat, mesti lewat laut. Ya, nyebrang harus. Ya. Untuk itu saya mengajukan proposal agar diperkenankan membangun angkatan laut. Kita ingat ceritanya, Umar melarang. Ya, setelah dia berkonsultasi dengan Amr bin As, ya Amr, nih temanmu usul supaya bikin angkatan laut. Kata Amr bin As, pendapat saya, orang kalau berada di lautan itu pusing. Ya, ada kemungkinan pertama dia tenggelam, kalau enggak dia pusing. Ya, balik ke darat dia muntah-muntah. Intinya jangan. Maka proposal pembuatan armada angkatan laut dari Muawiyah ini ditolak oleh Umar. Ketika Umar meninggal, surat tadi dilayangkan lagi oleh Muawiyah kepada Utsman. Oleh Utsman, accept, diterima. Oke, jalan. Nah, maka dibangunlah angkatan laut pertama dalam Islam. Maka itu, kalau teman-teman baca buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Buya Hamka, sejarah umat Islam, maka beliau mengatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah 2 kali mengirimkan utusan ke Indonesia lewat angkatan laut. Ini luar biasa ya. Siapa yang mengizinkan pertama kali? Utsman bin Affan. 1. Yang kedua, pembuatan nas Al-Quran. Ya, kita ingat kisah waktu itu bagaimana kaum muslimin sudah tersebar ke berbagai pelosok. Ya, dan ada banyak kerancuan dalam membaca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran dengan lahjahnya masing-masing. Ya, maka khawatir terjadi perbedaan pendapat, maka dibuatlah ya, mushaf, satu-satunya mushaf, ya, dikumpulkan para sahabat dan ditulis ulanglah mushaf. Yang lain dihancurkan, maka dipeganglah satu-satunya mushaf, mushaf Utsmani yang kita kenal hari ini. Nah, mushaf ini jamaah dikopi, digandakan ke 7 wilayah, dikirim. Makanya mushaf kita hari ini dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, yang dibuat ya, berdasarkan riwayat yang disepakati oleh ribuan para sahabat waktu itu. Jadi kalau orang Syiah mengatakan bahwa mushaf kita hari ini enggak asli lagi, enggak. Justru ya, di masa Utsman ada ribuan sahabat Nabi yang masih hidup waktu itu. Kalau ada yang salah dalam Al-Quran mesti mereka protes. Enggak mungkin enggak. Maka Al-Quran sampai kepada kita itu utuh, ya, sempurna, mutawatir, diriwayatkan oleh jutaan orang bahkan. Yang lainnya, jasa Utsman bin Affan yang tidak kalah penting jamaah, perluasan kedua masjid, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di masa Umar baru direnovasi. Tapi kalau di masa Utsman ini diperluas. Ya, Utsman menggagas pembebasan lahan tanah di sekitar kedua masjid tersebut. Ya, dimulai dari dia sendiri dan kemudian ditambah dengan yang lain sehingga Masjid Nabawi itu atau Masjid Al-Haram dulu jadi diperluas di masa Utsman. Demikian juga dengan Masjid Nabawi, ya, tanah-tanah yang berada di sekitar Masjid Nabawi tersebut dibebaskan, dibeli oleh Utsman bin Affan dan kemudian diperluas. Masjid Nabawi mengalami perluasan kedua arah, sebelah kanan dan arah ke belakang. Karena enggak mungkin ke arah kiri karena ada makam Rasulullah dan tidak mungkin ke arah depan karena ada mihrab Rasul SAW. Jadi perluasan Masjid Nabawi itu cenderung ke arah kanan dan ke belakang sampai hari ini. Jadi kalau jamaah lihat bekas ya, perluasan Masjid Nabawi ya, sampai hari ini ada potongan-potongan, ada bangunannya itu ya, itu selalu ke belakang atau ke kanan, tidak ke kiri. Sebab ke kiri ada makam Rasul SAW. Yang berikutnya ya, menetapkan Jeddah ya, sebagai pelabuhan. Ya, makanya nenek moyang kita dulu, yang orang pelaut itu ya, nenek moyang kita orang pelaut itu, kalau mereka umrah mesti ke Jeddah. Ya, mampirnya ke Jeddah. Dan belakangan ketika ada pesawat ya, lalu bandaranya juga berada di Jeddah. Nah, dulu dari masa Utsman bin Affan ditetapkan pelabuhan yang bisa mengakses langsung Mekah itu ada di Jeddah. Secara politik ya, beliau juga mengukuhkan beberapa pejabat yang ada di masa Umar. Misalnya Amr bin As dikukuhkan ya, sebagai gubernur Mesir
karena dialah yang menaklukkan Mesir. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, selama 10 tahunan menjadi gubernur Mesir, gubernur Syam, dikukuhkan sebagai gubernur. Mughirah bin Syu'bah ya, yang tadinya menjabat wali kota Kufah ya, lalu kemudian Abu Musa Al-Asy'ari di Iran ya, Basrah ya, dan sekretaris negara dikukuhkan lagi, yang tadinya Zaid bin Thabit tetap ke beliau ya. Nah, baru di tengah perjalanan jamaah, dan ini mulai muncul konflik ya, dan fitnah ya. Bagaimana Utsman bin Affan lewat bisikan ya, Malik bin Marwan waktu itu ya, Marwan bin Hakam ya. Marwan bin Hakam ini jamaah seorang yang tadinya tawanan Fathu Makkah ya, tidak diizinkan oleh Nabi masuk Makkah, tapi atas jaminan dari Utsman akhirnya dia diperkenankan. Artinya ini orang kontroversi. Nah, konon ya dialah yang membisikkan beberapa kebijakan kepada Utsman, yang kebetulan waktu itu juga Utsman sudah lanjut usia, di atas 70 tahun usianya ya. Dan mulai dilakukan beberapa perombakan pejabat ya. Misalnya kalau sebelumnya Umar ya, sempat mengganti ya, memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjabat 2 wilayah Irak dan Iran, oleh Umar bin Khattab dibagi menjadi 2. Irak dipimpin oleh Mughirah bin Syu'bah, dan Iran atau Basra dipimpin oleh Abu Musa Al-Asy'ari ya. Nah, ketika Utsman menjadi khalifah dan pulihkan lagi kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut sebagai gubernur Kufah. Ini memunculkan konflik ya. Kemudian setahun berikutnya digantikan dengan Walid bin Uqbah ya. Walid bin Uqbah ini jamaah ini tokoh kontroversi yang diangkat oleh Utsman ya, menggantikan sahabat terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Walid bin Uqbah? Walid bin Uqbah ini ya, kalau jamaah baca tafsirnya surat Al-Hujurat, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, manakala datang kepadamu seorang fasik ya, maka lakukanlah check and cross check ya, tabayyun. Nah, tokoh yang dimaksud fasiqun binaba'in itu adalah Walid bin Uqbah ini. Ini tokoh kontroversi. Dan ini yang kemudian menuai kritik dari sebagian para sahabat Nabi waktu itu ya, mengapa Walid bin Uqbah ini diangkat sebagai gubernur Kufah menggantikan sahabat senior Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dirunut juga ternyata Walid bin Uqbah ini saudara si ibu berlainan ayah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ibu mereka satu tapi ayahnya berbeda, karena Walid ini ayahnya Uqbah dan Utsman ya, ayahnya Affan. Ya, dianggap Utsman pertama mengangkat orang yang kontroversi, bermasalah. Yang kedua, masih ada hubungan darah dengan Utsman. Dianggap nepotisme ya. Nanti kita akan bahas. Yang lainnya juga jamaah, Hakam bin Abil As ya, yang semula sangat memusuhi Islam dan masuk Islam pada era Fathu Makkah, diundang kembali oleh Utsman bin Affan bersama dengan anaknya Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini yang kemudian sering membisikkan banyak kebijakan kepada Utsman bin Affan ya. Lalu Gubernur Amr bin As ya. Bayangin, Amr bin As, pembebas Mesir ya, digantikan ya, dengan Abdullah bin Abi Sarrah. Ya, Abdullah bin Abi Sarrah ini saudara sepersusuan Utsman bin Affan. Nah, beberapa kebijakan ini jamaah rahimakumullah ya, diprotes oleh banyak kalangan ya. Kemudian bahkan sampai pada titik ya, muncul tuntutan untuk meminta Utsman bin Affan mundur. Ya, meminta Utsman bin Affan untuk mundur. Dan dijembatani oleh beberapa orang sahabat Nabi ya. Lalu terjadilah pertemuan besar, dikisahkan ya. Utsman berdiri di atas podium dan kemudian meminta para sahabat waktu itu ya untuk memprotes beliau. Silakan. Ya, apa yang kurang dari saya, kata Utsman. Maka beberapa orang mengajukan dan terjadilah negosiasi. Beberapa orang yang diminta untuk mundur itu dipecat oleh Utsman bin Affan, digantikan dengan terus ya. Dan ternyata memang sulit. Ya, ini masalahnya ya. Jadi kalau disebut Utsman itu berlaku nepotisme, tidak. Ya, karena susahnya adalah Utsman ini jamaah dari Bani Umayyah yang sangat besar. Klannya sangat besar. Mungkin kayak etnis Jawa bagi kita hari ini. Sangat besar. Jadi siapapun yang diangkat, kalau dirunut mesti ada hubungan. Tidak saudara sepersusuan, saudara seibu, saudara susnya, jadi sulit ya. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Utsman itu mesti ada hubungan darah.
Nah ini yang tidak bisa dipungkiri pada waktu itu ya. Bahkan Utsman sempat silakan protes, siapa yang mesti saya ganti? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Dan sempat diam ya, tidak ada tuntutan lagi ya. Tapi yang terakhir rahimakumullah ya, ketika Utsman bin Affan dianggap banyak mengeluarkan uang untuk keluarganya, untuk orang-orang yang selama ini dianggap kontroversinya, ini juga diprotes oleh sebagian anak-anak muda waktu itu ya. Tapi Utsman menjelaskan, itu uang-uang saya. Dan sepanjang sejarah, Utsman tidak pernah mengambil sepeser pun uang gajinya. Karena ini orang kaya. Jadi ini juga repot emang kalau jadi pejabat itu. Jadi pejabat itu saya bayangin ya. Jadi pejabat itu jemaah, kalau dibagi-bagi duit salah. Dianggap apa? Pejabat bagi-bagi duit dianggap money politik ya enggak? Jadi ada pejabat nih, bagi-bagi duit, itu dianggap money politik. Pejabat terima duit dianggap apa? Bukan korupsi. Kalau pejabat terima duit, gratifikasi. Jadi yang susah. Emang yang paling enak tuh jadi ustadz emang. Ustadz bagi-bagi duit, wah top gitu kan. Nah, ustadz memberangkatkan jamaahnya umroh gitu kan. Hadiah itu dipuji orang, nggak masalah. Coba kalau pejabat ngangkatkan si fulan atau siapa gitu kan, umroh, bermasalah itu. Bisa diungkit-ungkit tuh, gitu kan? Tapi kalau sebaliknya, ustadz dikasih duit itu nggak masalah. Ya. Jadi dikasih mobil nggak masalah gitu kan? Ya, memang enak jadi ustadz ya daripada jadi pejabat ya. Mungkin itu alasan Ustadz Abdul Somad nggak mau jadi wakil presidennya. Emang siap jadi ustadz daripada jadi pejabat. Nah ini repotnya Utsman itu jauh sebelum jadi pejabat dia orang dermawan emang, suka ngasih emang. Cuman jadi masalah ketika jadi pejabat tuh masalahnya. Kayak Khalid bin Walid itu orang kaya. Dia sangat biasa bagi-bagi duit, ada penyair nyanjung dia ada bagi duit, itu udah biasa. Cuman jadi masalah ketika dia jadi gubernur, kena sering kita berceritakan dia bagi-bagi duit itu masalah. Itu yang jadi masalah. Nah, makanya tuntutan terus dan puncaknya jemaah ada emosi yang luar biasa. Dan ini tidak bisa lepas dari provokasi juga ya. Ada tiga wilayah. Ya. Pertama ya, dari Mesir. Yang kedua dari Kufah, yang ketiga dari Basrah. Ya. Masing-masing mengutus memobilisasi massa. Ya. 500 orang berangkat dari Mesir, dari Kufah dan dari Basrah. Total sekitar 1.500 orang berangkat dari 3 wilayah ini jemaah. Ya, mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah dengan masing-masing pimpinan anak mudanya. Ini anak-anak muda semua enggak terkenal ya. Ada Al-Ghafiqi, ada Abdullah bin Aslam, ada Hurq. Ini orang-orang enggak terkenal, anak-anak muda. Ya, bahkan sebagian bukan sahabat Nabi ya, generasi tabi'in generasi berikutnya. Mereka menuntut kepada Khalifah Utsman untuk mundur dari jabatan kekhalifahan. Ya, dan Utsman tidak mau. Karena ini amanah. Nah, ini adalah amanah. Terjadilah negosiasi dan difasilitasi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Madinah sempat dikepung selama 40 hari lamanya waktu itu ya. Dan akhirnya ya, beberapa utusan ini ya, ketemu dengan Utsman bin Affan dimediasi oleh Ali bin Abi Thalib. Terjadilah beberapa kesepakatan. Utsman bin Affan berjanji untuk mengubah beberapa kebijakannya. Dan deal oke. Di antaranya adalah Utsman bin Affan berjanji, tertulis di atas kertas. Waktu itu belum ada materai. Kalau sekarang pakai materai mungkin ya 6.000 ya. Dulu belum ada. Terjadi kesepakatan yaitu Utsman bin Affan akan mengganti gubernur Mesir Abdullah bin Abi Sarrah ya, yang masih dianggap saudara dari Utsman bin Affan tadi ya, akan diganti dengan seorang anak muda Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, putra Abu Bakar Siddiq. Ini poinnya. Ini puncaknya. Jadi di antara sekian banyak tuntutan itu, antara lain yang dikabulkan adalah Utsman berjanji, tertulis di atas kertas, di stempel ya, oleh khatam, oleh stempelnya Utsman, bahwa dia akan mengganti Abdullah bin Abi Sarrah, gubernur Mesir, dengan Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Deal, sepakat, oke. 1.500 orang ini bubar, kembali ke wilayah masing-masing. Nah, pasukan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar ini ya, kembali ke Mesir untuk menggantikan kepemimpinan Abdullah bin Abi Sarrah. Dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mesir jamaah, di tengah perjalanan ya, pasukan ini 500 orang ini ya memergoki seorang laki-laki yang sangat mencurigakan. Ketika ditangkap, ditemukan ya, dibawa oleh orang ini ya surat. Isi surat tersebut
memerintahkan kepada Abdullah bin Abi Sarrah, gubernur Mesir yang menjabat, kalau Muhammad bin Abu Bakar Siddiq datang ke tempat tersebut, tangkap dan eksekusi mati, karena dia adalah pemberontak. Tertanda Utsman, distempel oleh stempel Utsman bin Affan. Jemaah dapat bayangkan begitu kecewanya ya, para sahabat junior ini ya, Muhammad bin Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan ya, emosi mereka menuduh sang khalifah telah ya, berkhianat. Ya. Surat pertama mengatakan bahwa mereka akan datang ke Mesir dan mengganti Abdullah bin Bisara dengan Muhammad bin Abu Bakar, sementara surat yang mereka temukan ini sebaliknya, memerintahkan kepada Abdullah bin Abi Sarrah untuk menangkap Muhammad bin Abu Bakar dan menjatuhkan hukuman mati kepada Muhammad bin Abu Bakar. Emosi tak terkendalikan jemaah, Muhammad bin Abu Bakar segera memanggil ulang pasukan dari Basrah dan Kufah tadi, dan mereka kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah, mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan ya, dan kemudian tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa diklarifikasi lagi. Kekisruhan sudah begitu luar biasa, fitnah sudah tidak bisa ditahan lagi ya. Maka sekian hari mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, meminta ketemu Rasulnya, dan tepat di hari Tarwiyah ya, Jumat dini hari di tanggal 8 bulan Zulhijjah ya, ketika Sayyidina Utsman menanti salat subuh pada dini hari itu ya, ada usia tua 82 atau 83 tahun, rumahnya digerebek dari loteng atas ya, karena pintu rumah dijaga oleh anak-anak muda seperti Hasan, Hussein dan seterusnya ya, oleh anak-anak muda Abdullah bin Zubair ya, menjaga ruangan, tapi ternyata perusuh datang dari atas, jebol atap dan kemudian ya, menyandra Sayyidina Utsman bin Affan, dan kekisruhan tidak bisa dikendalikan. Muhammad bin Abu Bakar ya, waktu itu sempat ketemu dengan Utsman. Kata Utsman, ya Muhammad bin Abu Bakar, ya Muhammad ya, ini kalau bapak anda tahu, Abu Bakar Siddiq, kalau bapak anda tahu ya, dia pasti akan sangat marah. Ketika nama ayah disebutkan dan dia tahu bahwa tindakannya ini salah, gemetar tubuh Muhammad bin Abu Bakar, dia mencampakkan pedangnya dan dia ya, menghindar dari fitnah tersebut. Maka belakangan dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak terlibat, pedang saya tidak pernah menusuk ya, Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman. Maka tidak terkendalikan, dikeroyok oleh Utsman bin Affan tanpa perlawanan, dia pun syahid, meninggal dalam tragedi tersebut ya, pada Jumat dini hari menjelang salat subuh berjamaah. Pertanyaan yang harus klarifikasi adalah bagaimana dengan surat tadi itu ya, ternyata surat tadi itu jamaah bukan Utsman yang bikin. Surat tersebut dibuat oleh Marwan bin Hakam ya, Marwan bin Hakam dialah yang mencuri stempel Utsman. Nah, stempel waktu itu berbentuk cincin ya, maka dulu siapa yang megang cincin itu biasanya kepalanya, pimpinan. Nabi juga pakai cincin. Jadi cincin stempel ini dicuri dan distempelkan ke surat seolah-olah ini asli. Nah, tokoh yang dimaksud akhirnya melarikan diri ke Syam. Ya, sementara Sayyidina Utsman terbunuh, istrinya Naila bintil Farafisa waktu itu sempat juga terluka, dan itulah yang akhir hayat syahid dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jamaah. Fitnah yang luar biasa ya. Maka kalau kita bicara tentang fitnah hari ini ya, dibandingkan dengan yang dialami Nabi dan para sahabat itu belum seberapa. Ya, jadi fitnahnya sangat-sangat luar biasa ya. Dibunuh ya, syahid, lalu kemudian beberapa hari kemudian mereka sepakat untuk mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sementara makam Utsman ya, beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi al-Gharqad sampai hari ini, dan jubah Utsman bin Affan ya, yang berlumuran darah, kemudian potongan jari jemari istrinya Naila bintil Farafisa ini belakangan ya, ada yang mengambil dan menyelundupkannya dibawa ke Syam. Ya, benda inilah yang kemudian menjadi semacam alat dalam tanda kutip ya, untuk mengangkat kembali tentang keharusan untuk mengadili orang-orang pembunuh Utsman, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan cikal bakal ya, lahirnya perang Siffin ya, antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus Suriah dengan pihak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelahnya. Nah, ini kisah tentang Utsman jamaah, dan persis sebagai sabda Nabi bahwa dia akan meninggal dalam keadaan syahid, dan betul-betul syahid ya. Banyak hadis-hadis Rasul mengatakan, misalnya saya bacakan yang tadi itu, faqala, Nabi berkata ketika berada di Uhud, usbut Uhud, diamlah Uhud, fa inna ma'alaika nabi wasiddiq wa syahidan. Karena di atasmu ini ada Nabi, kemudian Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman ya.
Dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan bahwa innama taghayyaba Utsman an Badr, ya, ketika Utsman taghayyaba ghaib, ya, tidak ikut dalam perang Badar, fa innahu kana tahtahu bintu Rasul, karena waktu itu dia sedang menjaga putri Rasulullah. Wa kanat maridah, yang dalam keadaan sakit. Faqala lin Nabi, kemudian Nabi berkata kepada Utsman, innalaka ajru rajulin mimman syahida badran wa samahu. Ya, jadi sungguhnya engkau ya Utsman, kata Rasul, innalaka ajra rajulin, engkau mendapatkan pahala seorang yang ikut dalam perang Badar. Nah, jadi walaupun dia enggak ikut perang Badar, tapi dia mendapatkan pahala perang Badar. Wasahmahu, dan mendapatkan saham, mendapatkan ghanimah. Jadi walaupun enggak ikut tapi dapat, ya. Uftihalahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu, ya. Kemudian diberikan informasi bahwa dia dikabarkan termasuk ahlul jannah, ya. Fa iza Utsman fa akhbartuhu bima qala sallallahu, ya, fa hamidallah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Utsman ini, ya, termasuk ahli surga, dan banyak riwayat, misalnya riwayat dari Abdurrahman bin Auf dan dari jalur Abdurrahman bin Auf diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, di antara 10 orang masuk surga itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi clear, para ulama sepakat, jumhur sepakat, tidak ada yang mengingkari Utsman ini min ahli Badar, dan seluruh veteran perang Badar itu ma'fu, dimaafkan dan jamin surga. Yang kedua, ya, dia termasuk 10 sahabat jamin masuk surga, dan Nabi pun menyatakan dirinya dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Kita cut sampai di sini jamaah. Selesai kisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa dan meninggal dalam keadaan syahid sebagaimana yang diprediksi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan jam 1 tepat. Kita sempurnakan dulu. Kalaupun ada yang ingin tanyakan nanti kita bisa bahas, ya, secara non formal insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Selesaikan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada pertemuan depan kita akan bahas insyaallah Ali bin Abi Thalib. Ya, kita rampungkan 4 khulafaur rasyidin dulu. Demikian, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan, silakan. Enggak. Ya. Yang banyak dikerjakan oleh, artinya para sahabat waktu itu, karena kan faktanya memang benar ya, si Marwan fitnah, terus ada perpecahan. Kira-kira refleksi kita hari ini, ketika ada keadaan seperti ini, kita gimana Ustaz? Ikut dengan pemimpinnya yang sudah dibaiat oleh pemimpin kita saat itu, atau gimana, membelot atau gimana? Oke. Baik. Bismillah. Ya, ini fitnah memang ada dari zaman ke zamannya. Nanti kita akan ketemu dengan kisah Ali bin Abi Thalib yang juga tidak kalah kisruhnya, ya. Ada fitnah perang Siffin, sebelumnya ada perang Jamal, ya. Dan puncaknya bahkan beliau terbunuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, seorang Khawarij pada waktu itu. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan hari ini, ya? Pertama adalah tidak larut dalam fitnah tersebut. Jadi enggak ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Makanya benar kata Rasulnya, cukuplah bagi seorang hamba, ya, itu mendiamkan. Jadi tidak semua yang dia terima kemudian harus disebarkan. Kan begitu, ya. Laisa kullu ma sami', ya. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang masuk ke handphone kita itu harus di-share. Kita kan kata Ustaz Ustaz Somad, ya, Abdul Somad, kita gampang banget share gitu kan. Pertama, cek dulu ini benar nggak ini. Kalau dia mengatakan menjelek-jelekkan seseorang, tokoh, menjelek-jelekkan jamaah, menjelek-jelekkan ormas, kita cek ini benar nggak. Andai benar, betul, kita harus cross check ke A1 misalnya. Pertanyaan berikutnya, apakah layak disebar atau tidak? Nah, jadi kalau kita ikut menyebarkan, artinya kita ikut larut dalam fitnah tersebut. Nah, harus kita hindari adalah jangan larut dalam fitnah, membesar-besarkan fitnah, ya. Kekisruhan dalam sebuah komunitas, kekisruhan dalam sebuah jamaah, kekisruhan dalam sebuah ormas misalnya, yang ada dalam ormas tersebut itu jangan dibesar-besarkan. Berarti kalau dibesarkan kita termasuk orang yang membesarkan fitnah. Jadi harus berusaha, ya, untuk dijaga, ya, agar
Umat tidak bingung, apalagi di zaman sekarang ya, media sosial yang begitu luar biasa ya. Sebuah pidato sempurna lengkap, klik diambil cuman satu kalimat, kemudian di-share, padahal dia nggak utuh. Nggak utuh. Ada kontekstualnya, ada kalimat sebelumnya, ada kalimat setelahnya. Mohon maaf, saya tidak ingin membela siapapun, ya. Tapi ketika Ustadz Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa Sandi itu sebagai ulama, konteks ulama yang disebut itu apa? Ya. Ini kan yang satu bicara tentang lughawiyan, yang satu bicara tentang istilahiyan, ini nggak akan ketemu. Ustadz Hidayat bicara tentang lughawiyan, bahwa Sandi itu ulama dari konteks bahasa. Betul, di ilmu, orang yang berilmu sah. Yang mengkritiknya dilihat dari sisi istilahiyan, ini nggak akan ketemu. Ini nggak akan ketemu. Pak Hidayat bukan memaksudkan bahwa Sandi itu ulama seperti Imam Syafi'i. Enggak, bukan. Ilmu yang dimaksud adalah alim, orang yang berilmu, punya ilmu matematika, bisa bisnis. Itu jadi nggak ketemu. Nah, kita kan blek ambil gitu kan. Nah, yang lain juga demikian. Jadi enggak larut, itu satu ya. Jadi berusaha untuk meredamkan, mengklarifikasi dengan cara-cara yang bijak ya. Jadi enggak larut dalam fitnah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwa menjaga keutuhan ya, komunitas kaum muslimin itu penting ya. Jadi yang harus kita lakukan hal ini adalah umat ini enggak kisruh, itu dulu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Langkah pertama Umar bin Abdul Aziz, Nabi juga tentu saja, ketika dia memerintah apa? Membuat umat ini tidak kisruh. Kan rumusnya begini, kalau umat itu tidak kisruh, ya, tenang, adem, walaupun ada perbedaan, yang akan terjadi apa? Ya, ketika ketenangan, maka orang-orang kaya tadi, dia siap menggelontorkan uangnya kan? Mengapa orang kaya hari ini nahan uangnya? Karena umat berantakan, kisruh. Ketika orang kaya tadi ngambil uangnya dan ditahan, maka umat tidak ada duit kan? Nggak ada uang yang beredar. Disitulah terjadi kemiskinan. Umar bin Abdul Aziz enggak. Umat dibuat tenang, damai, tentram. Nah, orang-orang kaya ngelontorkan uangnya itu. Terjadi dinamika dalam kehidupan. Ya. Ada transaksi jual beli, ada yang produksi harta. Karena umat tenang. Tapi kalau umat kisruh, siapa yang mau ngelemparin duitnya hilang? Pasti. Sekarang nggak ada yang mau investasi. Karena takut. Ya. Ini diprediksi dolar yang sekarang 15 ribuan, bisa tembus nanti lebih dari itu. Karena ya, kisruh terus. Jadi kalau mas tenang, udah. Jadi kita jangan terpancing dengan fitnah, ya, dengan gampang menuduh, ya. Walaupun pembicaraan seorang itu harus dilihat konteksnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tidak bisa dipenggal sebelah, ya, diadu. Ya, walaupun itu segera viral. Kita kan suka bangga dengan viralnya. 2000 orang yang nyaksiin gitu kan. Kita bangga dengan naiknya subscriber kita kalau dalam akun YouTube. Kita bangga dengan bertambahnya follower kita dalam akun Instagram gitu kan. Karena video kita banyak yang nonton. Karena kontroversi. Nah itu kan gak benar. Nggak bisa. Ya. Kita bangga dengan penuhnya akun Facebook kita gitu kan, karena dikunjungi banyak orang, karena kontroversi enggak. Kita harus mendamaikan umat ini ya, karena apalagi kita yang terdiri dari berbagai suku ya, berbagai organisasi ya. Kita enggak masalah banyaknya organisasi itu enggak masalah, tapi tidak berantem. Enggak berantem karena ya analogi begini. Teori ngumpulin sampah itu kan sederhana. Bukan diserok semua, nggak bisa. Ya. Jadi kalau sampah ini berserakan di masjid kita ini jemaah, teorinya bukan ngumpulin, satuin, nggak bisa. Bikin apa? Kelompok-kelompok di sini. Sudah, nanti ambil serokan sampah, ambil. Kan kita lihat petugas jalan tol nyapu sampah kan begitu. Jadi nggak dari Taman Mini sampai ke Priok gitu satuin, nggak bisa. Dia akan bikin tumpukan-tumpukan. Nah umat ini juga demikian. Tak masalah ini ormas ini NU, ini Muhammadiyah, ini Persis. Nah ketika tiba masanya kita bersatu, masing-masing tokoh umat tadi kita undang, tokohnya ngademin, selesai. Ya. Masing-masing persis seperti di zaman Nabi. Ketika dia menyatukan ya, bangsa Arab pada waktu itu, dimulai apa? Tokoh-tokohnya, pimpinan kabilahnya dipanggil. Ya. Begitu pulang mereka sudah mendiamkan pasukannya, sudah mendiamkan jemaahnya. Nah, kita mungkin mulai dari situ ya. Jadi kita minta kepada para tokoh misalnya untuk mengademkan, jangan memanas-manasi anak buahnya sendiri. Atau kita yang jundiyun ya, bukan siapa-siapa ikut-ikutan menyebarkan fitnah ya, di zaman hari ini. Begitu kira. Wallahu a'lam. Tadi ada lagi satu angkat tangan kayaknya. Udah selesai.
Ya. Pertanyaannya sebenarnya lebih kepada saya pengen tahu secara sejarah saat itu para sahabat-sahabat yang lain itu sedang di mana. Termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang khalifah sebesar itu bisa lolos dari kisruh yang sebenarnya semestinya bisa diatasi. Kalau kita melihat sebuah sistem negara kan sudah jadi ya, udah khalifah ketiga saat itu. Dari sisi sejarahnya itu gimana Ustadz? Oke. Syukron jazakallah khairan. Bismillah. Iya, kalau kita runut masih ada banyak tokoh yang masih hidup waktu itu ya. 10 sahabat yang jamin masuk surga. Itu yang sudah meninggalkan Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, lalu kemudian Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah ya. Sementara yang 7 orang ini masih hidup semua. Ya, masih hidup. Makanya kalau kita lihat tim syurah yang dibentuk oleh Umar itu kan ada 6 orang. Ya, termasuk diantar Utsman. Yang tidak diajak ikut dalam syura tersebut adalah Sa'id bin Zaid ya. Walaupun dia 10 sahabat jamin masuk surga, tapi karena terbilang iparnya Umar 2 kali, maka Umar yang mengecualikan orang ini karena khawatir dianggap nepotisme. Maka cukuplah 6 orang yang dijamin masuk surga ini ya. Jadi masih banyak tokoh yang hidup pada waktu itu ya. Termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, di mana peran mereka seperti Ali sudah sangat jelas perannya. Dia membackup Khalifah Utsman bin Affan. Melakukan semacam mediasi. Jadi dia enggak aji mumpung gitu kan, ngomporin orang, bunuh sang khalifah, kemudian itu dusta. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa di balik kekeseruhan itu adalah Ali bin Abi Thalib yang ingin mengambil kekhalifahan, enggak. Tidak ada satupun riwayat itu. Dia yang mediasi, yang kemudian memfasilitasi orang-orang tersebut untuk ketemu dengan sang khalifah ya, dan sebagian berhasil, bahkan 1.500 orang itu berhasil. Bayangin ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, 1.500 orang datang dari Kufah, Basra dan Mesir akan mengeksekusi dan memaksa Utsman untuk turun. Oleh Ali datengin dan bisa pulang, bukan bubar semua tuh, selesai. Nah, karena fitnah ini nih, surat hoax tadi masalahnya, dan itu di luar dugaan sama sekali. Enggak ada yang bisa menduga, termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri. Itu enggak nyangka itu detik-detiknya itu enggak bisa diprediksi. Langsung semua orang udah tenang, pasukan 1.500 orang udah bubar, udah balik kampung semua gitu kan, udah tenang, udah nyaman. Tiba-tiba ada fitnah tersebut ya. Jadi unpredictable ya, jadi nggak bisa diduga ya, dan puncaknya terbunuhnya Khalifah Utsman. Nah, begitu selesai ya, maka di pundak Ali yang kemudian mengambil peran yang tidak gampang gitu ya. Jadi fitnah sudah menyebar begitu rupa, kemudian Ali dipaksa untuk menanggung beban itu. Ini dan satu hal jemaah, Ali itu seorang militer sejati. Kata Yusuf Shu'aib dalam bukunya biografi Ali bin sejarah Khulafaur Rasyidin ya, ketika beliau menganalisa hal ini, Ali itu militer sejati. Sehingga praktis dalam banyak masalah penyelesaiannya itu nyaris semuanya, walaupun tidak semuanya dengan militer ya. Jadi ada Aisyah, nanti akan ketemu dengan perang Jamal namanya kan. Ada Aisyah. Di grup Aisyah ini siapa? Ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah, ini 10 sahabat jamin masuk surga. Ya. Jadi di grupnya Aisyah yang bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, ya, itu kan fitnah luar biasa. Nanti lanjutannya ya, jelang tahun 40 Hijriah ada pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, dan ini ada Ali bin Abi Thalib. Kita tidak lupa nasihat bijak para sahabat Nabi waktu itu. Ya Ali, Anda boleh mencopot semua gubernur. Gubernur manapun Anda copot, ganti, enggak masalah. Tapi jangan Muawiyah. Dia itu ya sudah 20 tahun lebih menjadi gubernur. 4 kali pilkada. Kuat banget. Ya, jadi kecintaan masyarakat Syam ya, terhadap Muawiyah itu lebih dari kecintaan ya, budak terhadap tuannya. Jadi betul-betul luar biasa. Kalau Anda copot, kata Ali apa? Itu luar biasa jawaban Ali. Ini jawaban gentleman satu sisi, tapi kadang juga kurang tepat pada sasarannya. Kata Ali gimana? Saya akan mencopotnya. Lauka Nabi Saif, walaupun dengan pedang. Ya,
Sa'iziluhu law kana bis-sayf. Saya akan memberhentikannya walaupun dengan pedang. Sudah pedang yang terjadi. Jadi terjadi perang Siffin ya. Nah, di sisi lain ada Muawiyah. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke Muawiyah. Ini juga luar biasa. Tesis saya tentang ini ya. Tesis saya adalah pemikiran politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini orang luar biasa dengan segala kontroversi ini ya. Seorang politikus sejati yang luar biasa, maka praktis di kisruhan yang luar biasa tadi dia bisa meredamnya itu ya. Lihat. Ya, setelah Ali meninggal dunia syahid, lanjutkan dengan Hasan bin Ali 6 bulan kemudian dan kekhalifahan beralih ke tangan Muawiyah. Nah, Muawiyah ya, bisa meredam ya, semua masalah tersebut dengan sangat cantik dan menancapkan pondasi kekhalifahan Daulat Bani Umayyah yang sangat kuat. Ada kisah, ada orang ya, kerjaannya apa? Memaki-maki Muawiyah. Dalam majelis ilmu seperti ini dia maki Muawiyah. Bahkan dalam khutbah pun dia maki-maki Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Dipanggil itu orang. Diajak ke ruangannya, ngobrol 4 mata. Periwayat hadis itu mengatakan, saya tidak tahu Muawiyah ngobrol apa dengan orang itu. Tapi yang jelas begitu keluar dari ruangan tersebut, mereka pelukan, salaman, pelukan dan tertawa. Dan setelah itu tidak ada lagi cerita tentang maki-maki Muawiyah. Luar biasa. Jadi enggak ditembak, dibunuh. Kalau hari ini kan enggak, dipanggil. Ajak ngobrol. Ente pengen apa sih? Pengen dibikinin pesantren, kita bikinin. Pengen bisnis, kita modelin, selesai. Kadang kekisruhan itu enggak banyak penyebabnya, cuma 2-3 orang. Cuma pendukung yang banyak, ini masalahnya. Pendukungnya. Jadi kalau tokohnya dikunci, udah selesai. Pengikutnya ikut. Ya. Tapi ada juga yang rada-rada sadis gitu ya. Saya lupa namanya. Ada orang yang dia ini jamaah fansnya banyak banget. Ya, fansnya banyak. Puluhan ribu. Dan dia bisa mengerahkan fansnya ini ya untuk melakukan tindakan militer. Ini kejam memang. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan segera mengirim ke seseorang untuk membunuh orang itu. Kluk, mati. Kata yang lainnya, ya Muawiyah, tega amat Anda membunuh orang itu. Kata dia apa? Saya lebih baik mengorbankan 1 orang meninggal daripada terjadi peperangan dan ribuan orang mati katanya. Bisa dipahami ya? Jadi saya lebih baik ya, mengorbankan dalam tanda kutip berdosa bunuh orang itu gitu kan, daripada kalau dibiarkan hidup nih, dia membuat pasukan kemudian menyerang saya, terjadi peperangan, ribuan orang meninggal. Ini kan dia sendiri, selesai. Dan betul, begitu orang itu mati beres, nggak ada masalah lagi. Ada gitu ya, ada cara-cara seperti itu. Ya, walaupun tidak semua ya tidak lakukan. Makanya ada kalimat sederhana dari Muawiyah ya. Kata Muawiyah, kalau saya memegang ujung rambut dan musuh saya memegang ujung rambut berikutnya, saya jamin tidak akan putus. Gitu. Saya jamin tidak akan putus. Jadi kalau dia narik, diulur, tarik. Tidak akan putus dan dijamin orang itu bertukul lutut di hadapannya. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Seorang nanti kita ketemu dengan Ammar bin As. Ya. Seorang diplomat yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Baik. Cukup mungkin? Al-afu minkum. Salam telah mereka. Ya. Pemalu. Iya. Kata Rasul, bagaimana mungkin saya tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada dirinya. Nah, jadi Utsman itu pemalu. Ya, dia tidak pernah berpakaian tidak rapi. Dia tidak pernah membuka auratnya di sembarang banyak orang. Ya, dia tidak pernah bahkan mandi sekalipun dia tidak pernah mencopot pakaian. Jadi dia sangat-sangat pemalu. Bagi kita hari ini sifat malu itu penting. Ya. Malu kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Malu kalau berpakaian. Kan ada orang yang dia biasa lari pagi dengan pakaian di atas lutut kan. Ya. Nah, ini disebut dengan muru'ah. Nah, Utsman nggak mungkin melakukan hal itu. Dia selalu berpakaian rapi. Ya. Jadi pemalu. Ya. Jadi apa ya? Malu kalau melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Hal-hal yang bisa merusak kewibawaannya gitu kan. Maka dia dikenal sebagai orang yang selalu berpakaian rapi, tidak pernah menutup auratnya, dan biasanya orang-orang seperti ini orang lain juga akan malu kepada dirinya. Orang yang biasa menjaga rasa malunya jamaah, maka orang-orang akan malu kepada dia. Ya. Misalnya, mohon maaf, ustadz misalnya,
yang terkenal suka menjaga rasa malunya ini ya, maka ketika dia datang orang akan malu sendiri. Jangan ada ustaz. Ya, begitu kira-kira. Ya. Makanya kisah tentang Nabi bersama dengan istrinya lewat Abu Bakar, Umar, ya, tapi Nabi mendiamkan dan tidak menurunkan pakaiannya, ya, betis bagian bawah yang terbuka. Ketika Utsman lewat, Nabi menutup. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ditutup? Kata Rasul apa? Bagaimana sih tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada dirinya. Jadi Rasul juga malu. Jadi intinya orang yang biasa menjaga rasa malunya itu ya orang akan malu kepada dirinya juga. Dan ini penting. Kata Rasul apa? Al-haya'u minal iman. Fa illam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau Anda tidak punya rasa malu maka berbuatlah semaunya. Ini kan sama kayak orang gila jadinya ya, enggak punya rasa malu. Ini rasa malu itu sebagian dari iman ya. Bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Makanya kalau kita berjalan jauh ya, dianjurkan tidak sendirian. Ya, supaya kita malu kalau melakukan keburukan. Jadi kalau sendirian kan nggak ada yang lihat, bebas-bebas saja. Tapi kalau berdua kan, ya minimal ada yang negur, ada yang nasihatin. Ya. Itu karakter dari Sayyidina Utsman yang sangat terkenal. Bukan berarti sahabat Nabi yang lain nggak punya rasa malu, ya enggak. Tapi yang terkenal masing-masing sahabat Nabi itu punya kekhasan tersendiri. Ya. Seperti Khalid yang saya sampaikan, dia sebagai seorang panglima yang terkenal. Yang lain bukan berarti tidak bisa memimpin perang, enggak. Tapi kelebihannya di situ ya. Abu Bakar Siddiq dikenal sebagai seorang apa? Yang membedakan dengan yang lain apa coba? As-Siddiq. Ya As-Siddiqnya itu. Terpercaya, bukan hanya terpercaya tapi apa? Ya. Membenarkan gitu ya. Jadi kalau orang lain itu iya gitu kan, ketika Nabi menyampaikan sesuatu, yang lain mengiyakan. Abu Bakar enggak, bukan hanya percaya, bukan, tapi membenarkan. Nabi itu begini gitu kan. Ya. Jadi kalau yang lain itu masih mikir-mikir untuk percaya, dia enggak, langsung. Itu disebut dengan As-Siddiq. Umar ya, Al-Faruq ya. Jadi spontan gitu kan. Ketika dia melihat suatu kesalahan, langsung. Jadi enggak nunggu lagi gitu ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq memberikan komentar terhadap Umar apa? Batinuhu kadzahirihi. Jadi apa yang ada dalam diri Umar itu seperti yang terlihat dalam wajahnya. Jadi enggak diumpet-umpetin gitu ya. Karena ada orang yang kalau marah kan enggak kelihatan. Ya, Pak Harto itu konon kalau dia marah itu senyum. Orang enggak bisa bedain ini sedang marah apa enggak bisa bedain gitu ya. Tapi ada juga orang yang dari marahnya itu kelihatan. Ya. Nabi bagaimana? Ya. Nabi dari marahnya itu kelihatan. Jadi ihmarrat wajhuhu. Jadi kalau wajah Rasulullah itu merah, ya, berarti dia sedang marah. Kalau kita kan marahnya apa? Ngamuk gitu ya. Banting sana banting sini enggak. Wallahu a'lam. Baik, demikian jemaah kita cukupkan. Jazakumullah jaza. Sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.